Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan membacakan cerita dari Akan Indra G057 part yang ke-8. Selamat mendengarkan. Tempat-tempat yang dianggap keramat ataupun angker biasanya selalu menarik perhatian orang. Entah karena penasaran atau ada maksud-maksud yang lain. Begitu juga dengan Tegal Salahan. Pernah ada beberapa kali orang yang datang, entah dari mana, dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang katanya datang untuk mengambil benda-benda keramat, semacam pusaka keris, batu bertuah, dan lain-lain. Ada juga yang katanya datang untuk mencari nomor wangsit, sampai mencari kode nomor buntut. Ya, di zaman tahun 90-an, SDSB itu masih marak. Jadi banyak orang yang mencari nomor, baik di tempat angker atau di kuburan angker, pohon angker, dan lain sebagainya. Seperti hari itu Mbah Kromo yang sedang sibuk menyiangi tanaman padi di sawahnya. Tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku datang dari kota S. Sebut saja namanya Pak Darmo. Jadi Pak Darmo ini mengaku kalau mendapat wangsit melalui mimpi, bahwa beliau bisa mendapatkan sebuah keris bertuah jika melakukan tirakat di kali kecil dekat sawah Mbah Kromo. Mbah Kromo sih tidak keberatan, lahannya dipakai buat tirakat, selama tidak mengganggu dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi pantangan di tempat itu. Apalagi Mbah Kromo juga mendapat amplop yang isinya lumayan besar. Sepertinya orang itu adalah orang yang sangat kaya, datang dengan mobil Suzuki Carry. Zaman itu mobil Suzuki Carry lagi booming-boomingnya. Dandanannya juga necis, mungkin ia pengusaha atau pedagang batik yang sangat sukses. Mengingat kota S sangat terkenal dengan batiknya. Setelah mendapat izin dari Mbah Kromo, Pak Darmo pun memulai ritualnya. Diawali dengan membakar dupa dan menaruh sesajen lengkap dengan kembang 7 rupa. Dilanjutkan dengan bersemedi di atas batu besar di pinggir kali. Duduk bersila, mata terpejam rapat, dan telapak tangan ditangkupkan di depan dada. Malam pertama, godaan mulai datang. Hujan turun hampir semalam suntuk. Namun godaan itu tak menyurutkan tekad Pak Darmo. Terbukti keesokan harinya saat orang-orang berangkat ke sawah masih melihat Pak Darmo masih tetap dalam posisi semedi dengan tubuh dan pakaian basah kuyup. Mbah Kromo yang pagi itu juga datang ke sawah, sempat mengecek keadaan Pak Darmo. Tentu saja dari jarak yang agak jauh. Takut mengganggu semedinya. Ternyata masih bernafas, berarti masih hidup. Batin Mbah Kromo sambil berlalu menuju ke sawahnya. Sampai siang panas yang begitu terik menyengat, tak juga menggoyahkan tekad Pak Darmo. Posisinya masih tetap seperti kemarin. Sambil bekerja, sesekali Mbah Kromo melihat ke arah Pak Darmo. "Hebat ya Mbah," kata Lek Marno yang siang itu singgah ke gubuk di sawah Mbah Kromo, sekedar numpang istirahat sambil minta minum dan tembakau rokok tingwe. Orang bisa betah duduk begitu sampai berhari-hari, tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa bergerak sama sekali. Apa enggak pegel tuh kakinya? "Us, ojo dirasani, rai lo ngerasani wong nembe lelaku. Hus, jangan diomongin,
Gak baik ngomongin orang yang sedang semedi. Sentak Mbah Kromo sambil meracik rokok timwenya. Orang rasani lho Mbah, cuma heran saja. Lik Marno menyulut rokok tingwenya, lalu mengisapnya dalam-dalam. Nikmat sekali kelihatannya. Orang kelihatannya sudah kaya, berkecukupan, punya mobil malah. Lah kok mau-maunya menyengsarakan diri sendiri seperti itu. Sak jeroning-jeroning segara le, isi iso dijajaki. Ning jeroning ati menungso, sapa sing ngerti? Sak lembut-lembute banyu, isih lembut ati ning menungso. Sedalam-dalamnya lautan nak, masih bisa dijajaki. Tapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Selembut-lembutnya air, masih lebih lembut hati manusia. Ujar Mbah Kromo setelah menyeruput teh kinastel. Maksudnya Mbah? Lik Marno penasaran. Alah, bocah mendo, mosok ngono wae ra mudeng. Alah, bocah dungu kamu itu, masa begitu saja nggak paham? Hehehe, nggak paham aku Mbah. Lik Marno terkekeh. Sebenarnya ia hanya ingin memancing Mbah Kromo. Orang tua yang satu ini memang terkenal bijak. Setiap bicara pasti disisipi dengan petuah-petuah atau nasihat yang sangat dalam maknanya. Jadi gini le, Cah Bagus. Kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Mungkin seseorang terlihat kaya di mata kita, tapi dalamnya hati kita tidak tahu toh. Mungkin meski sudah kaya, tapi masih menyimpan keinginan besar untuk memiliki sesuatu yang belum dimiliki. Kita kan tidak bisa nebak isi hati orang lain. Orang yang terlihat kaya dari luarnya belum tentu kaya juga hatinya. Sudah punya banyak, tapi masih ingin mendapat yang lebih banyak lagi. Begitu juga sebaliknya le. Orang yang terlihat miskin harta belum tentu miskin juga hatinya. Meski hanya punya sedikit, tapi selalu bersyukur. Bahkan masih mau berbagi meski hidup kekurangan. Watak manusia kan berbeda-beda le. Mbah Kromo menerangkan panjang lebar dan Lik Marno merasa puas mendapat wejangan yang sangat berguna itu. Tapi Mbah, alah kowe gitu man, orang mau kerja kok malah diajak ngobrol. Kalau mau ngobrol nanti malam saja datang ke rumah Mbah. Jangan lupa bawa gula teh sama tembakau. Gerutu Mbah Kromo yang disambut gelak tawa Lik Marno. Ia tahu Mbah Kromo hanya bercanda. Mereka pun kembali sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai tiba saatnya untuk pulang, meninggalkan Pak Darmo yang masih khusyuk dengan semedinya. Malam harinya kembali godaan datang. Angin bertiup sedikit kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Disusul dengan suara-suara tanpa wujud dan aroma-aroma aneh yang datang silih berganti. Sekejap tercium aroma wangi melati, sekejap berganti dengan bau busuk, bangkai yang memualkan perut. Pak Darmo tetap meneguhkan tekadnya, sedikit pun tak bergeming dari posisi duduknya. Meski ia merasa godaan-godaan itu semakin kuat, seolah ada yang berkelepak terbang, menyambar-nyambar kepalanya. Lalu sesuatu yang lengket dan dingin merayap di pahanya, disusul dengan kekuatan tak terlihat yang seolah menghimpit tubuhnya dari segala penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu mendadak semua itu menghilang. Tak ada lagi suara-suara tanpa wujud. Tak ada lagi aroma-aroma aneh, sunyi, sepi, dan senyap yang dirasakan Pak Darmo. Sampai ia bisa mendengar dengan jelas suara detak jantungnya sendiri. Beberapa saat kemudian sayup-sayup Pak Darmo mendengar suara bisikan di telinganya. Suara perempuan. Menungso,
Duwe kekarepan opo dene sira nganti kedarang-darang tarap broto ana ing papan kene? Wahai manusia, ada maksud apa sampai engkau bersusah payah bersemedi di tempat ini? Demikian bisikan yang didengar oleh Pak Darmo. Danyang semoro bumi kang baureksa ing papan kene. Danyang semoro bumi yang menjaga tempat ini. Masih dengan mata terpejam Pak Darmo menjawab bisikan itu. Niat ingsun tarak broto ana ing papan kene. Ora ana liya kejaba mung kepingin nempil pusaka kang awujud keris aran Kiai Jalak. Niatku semedi di tempat ini tak lain dan tak bukan hanya ingin mengambil pusaka yang berwujud keris yang bernama Kiai Jalak. Suara tanpa wujud itu tertawa melengking. Tidak semudah itu, wahai anak manusia. Ada syaratnya jika engkau ingin memiliki pusaka itu. Apa syaratnya? Tanya Pak Darmo masih dalam hati. Kau harus sanggup melayani dan memuaskanku. Hanya itu? Jangan sombong, wahai anak manusia. Jika kau sanggup memenuhi permintaanku, maka akan kukabulkan permintaanmu. Tapi jika gagal, maka kamu akan celaka. Baiklah, kusanggupi permintaanmu. Buka matamu dan bangkitlah, lalu masuklah ke istanaku. Pak Darmo pun membuka matanya dan betapa terkejutnya dia. Di depannya telah berdiri megah bangunan seperti istana, terang dan gemerlapan, seolah bangunan itu terbuat dari emas. Tanpa ragu lagi Pak Darmo segera melangkah memasuki istana tersebut. Dan sekali lagi ia terperanjat. Di dalam istana, di atas sebuah ranjang yang juga terbuat dari emas, nampak sesosok wanita cantik jelita terbaring tanpa busana. Pak Darmo menelan ludah, hilang sudah akal sehatnya. Kalau syaratnya hanya seperti ini mah gampang batinnya. Ayolah anak muda, tunggu apa lagi? Mendekatlah kemari, puaskan diriku, dan akan kuberikan apa yang kamu mau. Desah wanita itu. Rindik asu dikitik. Tanpa diperintah untuk kedua kalinya, Pak Darmo mendekat ke ranjang, lalu dengan puasnya menerkam wanita itu. Pergulatan hebat pun dimulai, diiringi dengan nafas yang memburu dan erangan-erangan penuh nafsu. Pak Darmo mencoba mengimbangi kebinalan wanita siluman itu. Namun sepertinya Pak Darmo salah perhitungan. Wanita siluman itu bukan tandingannya. 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde sampai 5 ronde, wanita itu masih terlihat tegar. Sementara Pak Darmo telah terkapar lemas kehabisan tenaga. Ayolah anak manusia, tunjukkan kejantananmu, puaskan aku. Rintih wanita itu. Aku sudah gak kuat lagi. Sudah kuduga. Wanita itu menggeram, disusul dengan perubahan wujudnya. Dari sosok wanita cantik jelita berubah menjadi sosok ular besar, hampir sebesar pokok pohon kelapa. Dasar manusia tidak berguna. Ular itu mendesis marah, memamerkan lidah bercabangnya yang kemerahan. Enyah kau dari hadapanku. Cerit kemarahan itu diiringi sabetan ekor sang ular menyambar dan melemparkan tubuh Pak Darmo yang masih telanjang bulat. Dan Pak Darmo pun tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya desa Kedung Jati kembali geger.
Mbah Kromo nampak berlari dari arah Tegal Salahan menuju ke arah desa sambil berteriak minta tolong. "Ono apa mbah? Esuk-esuk kok wis bengok-bengok. Ada apa mbah? Pagi-pagi kok sudah teriak-teriak?" "Waduh ketiwasan kijo, enek wong temangsang nang barongan ori ning Tegalku." "Waduh gawat Jo, ada orang yang tersangkut di barongan ori di ladangku," jawab Mbah Kromo dengan nafas terengah-engah. "Loh kok bisa mbah?" tanya Kang Bejo lagi keheranan. "Wes rasa cerewet, ayo gendang ditulungi, golek konco, ojo lali nggawa ondo karo sarung." "Sudah, ndak usah cerewet, ayo cepat-cepat ditolong, cari teman, jangan lupa bawa tangga sama sarung," sentak Mbah Kromo. "Sarung mbah, buat apa bawa sarung segala?" Kang Bejo makin bertambah heran. "Kowe iki dikandani wong tuwek kok ngeyel wae. Pokoknya sudah sana, ajak teman 3 atau 4 orang, sama bawa tangga dan sarung." Mbah Kromo makin sewot dengan nafas yang masih kembang kembis. Sontak Kang Bejo segera mengajak beberapa orang tetangga menuju ke ladang Mbah Kromo sambil membawa sebuah tangga bambu dan sehelai kain sarung sesuai permintaan Mbah Kromo. Meski mereka juga bingung buat apa pakai bawa sarung segala. Barulah setelah sampai di tempat yang dituju mereka paham. Di sana, di atas barongan ori. Ori itu sejenis pohon ya, pohon bambu yang banyak durinya itu. Nampak sesosok tubuh laki-laki tanpa busana tersangkut. "Loh, itu kan," kata Lik Marno yang langsung dipotong oleh Mbah Kromo. "Sudah cepetan ditolong, kasihan tuh." "Iya mbah, tapi gimana caranya? Susah ini banyak durinya, mana tinggi banget lagi." "Halah kalian ini, masa harus saya yang ketua bangka ini yang harus turun tangan?" Mendapat semprotan dari Mbah Kromo, mereka pun bergegas memasang tangga. Lalu Lik Marno mencoba naik, 2 orang lagi memegangi tangga dari bawah. Yang lain jadi penonton sambil berteriak-teriak memberi instruksi. Sedang Mbah Kromo duduk bersandar di bawah pohon angsana. Sepertinya beliau sudah kecapean, berlari-lari dan berteriak-teriak dari tadi. Akhirnya Lik Marno sampai di atas, tapi dia kebingungan. Bagaimana caranya menurunkan orang yang sedang pingsan ini? Tak mungkin juga digendong. Untuk naik ke situ seorang diri saja sudah susah payah. Kaki dan tangannya banyak luka tergores duri-duri yang tajam. "Woi, gimana ini cara menurunkannya? Orangnya masih pingsan nih." Teriak Lik Marno. "Digendong saja Lek, pakai kain sarung ini." Jawab salah seorang yang di bawah sambil mengibarkan sarung yang dibawanya. "Gendong dengkulmu iku, berat tahu. Badannya gede banget, mana telanjang lagi, jijiki. Mosok suruh gendong, gak mau aku." "Jatuhin saja Lek, biar kita tangkap," usul yang lain. "Goblok," teriak yang lain. "Bisa modar orang itu kalau dijatuhin." "Terus gimana dong?" "Memang gak bisa dibikin sadar dulu Lek, biar turun sendiri lewat tangga." "Ada yang bawa minyak kayu putih ndak?" "Ndak ada minyak kayu putih, adanya balsem." "Ya udah balsem ndak apa-apa, sini lemparin ke atas, sekalian sama sarungnya." "Waduh, kenapa tadi ndak sekalian dibawa naik sih sarungnya?" Akhirnya setelah melalui perjuangan yang panjang, orang itu berhasil disadarkan. Dan meski masih agak linglung, tapi bisa dipandu untuk turun lewat tangga. Keadaan laki-laki itu sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh luka terkena duri-duri yang tajam. Dan sepertinya ia juga demam. Badannya panas dan menggigil meski sudah diselimuti dengan kain sarung. Akhirnya orang itu dibawa ke rumah Mbah Kromo. Dikasih makan minum. Luka-lukanya diobati dan disuruh beristirahat. Sampai 2 hari barulah laki-laki itu sembuh dan menceritakan semua pengalamannya.
Oh, sampean itu dijahili sama si Glugu, kata Mbah Kromo setelah mendengar cerita Pak Darmo. Si Glugu? Mbah Darmo tercekat. Iyo, ular besar itu biasa kami sebut si Glugu karena tubuhnya memang sebesar glugu. Glugu itu pokok pohon kelapa. Dia memang sering menampakkan diri di situ, tapi biasanya ndak pernah sampai nyelakain orang loh. Tapi kok saya sampai dicelakain, Mbah? Lah itu kan sampean yang harusnya lebih tahu. Kok malah nanya ke saya loh? Sindir Mbah Kromo. Pak Darmo tersipu malu. Ya sudah, sekarang sampean sudah sehat. Lebih baik sampean pulang saja. Ndak usah mikirin pusoko-pusoko segala macem. Saya ndak bermaksud ngusir sampean loh. Tapi apa ndak kasihan sama anak istri sampean yang nunggu di rumah. Kalau sampean sampai kenapa-kenapa di sini. Akhirnya setelah mendapat wejangan panjang lebar dari Mbah Kromo, Pak Darmo pun pamit pulang. Tak lupa kembali menyelipkan sebuah amplop besar ke saku Mbah Kromo sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Demikian. Ya, menarik banget ya cerita ini. Menurut saya menarik banget. Ya, orang cari pusaka tapi ternyata dijahili sama penunggunya ya. Ya gitulah kalau orang punya niatan-niatan yang nggak baik sih menurut saya. Cari pusaka itu buat apa juga? Kecuali orang-orang yang emang ahlinya ya nggak apa-apa. Kalau nggak ahli buat apa? Ayo, nanti malah mencelakai diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan melanjutkan nanti ke part selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian bisa tidur nyenyak dan tidak bermimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.